Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ence Muhammad Farnoval dengan NIM 24020260085. Kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu metodologi penelitian sosial yang keempat mengenai bidang teknologi. Di sini saya mengambil 2 judul dari 50 jurnal yang saya baca. Nantinya dibagi 25 jurnal dan 25 jurnal. Oke, langsung aja kita masuk ke judul yang pertama, yaitu pengaruh cyberbullying di aplikasi X terhadap kesehatan mental individu remaja. Yang pertama itu kita tahu bahwa perkembangan teknologi ini telah menjadikan media sosial tuh sebagai bagian sentral dalam kehidupan banyak orang, terutama untuk anak-anak ataupun remaja. Nah, platform seperti Twitter, Instagram, TikTok, Discord, kemudian Messengers, WA, dan lain-lain tuh mempengaruhi bagian mereka dalam kehidupan mereka. Karena sekarang eranya teknologi berkembang, eranya digitalisasi, era semua akses gampang didapat. Jadi ya ini bukan bagian sentral dalam kehidupan seluruh kalangan, bukan hanya remaja untuk anak-anak saja, tapi yang paling disorot sini adalah remaja untuk dan anak-anak. Kemudian platform seperti Twitter tadi atau X atau apapun itu menjadi tempat utama bagi remaja tuh untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri mereka seperti apa. Namun dari balik manfaat positifnya tuh media sosial juga memicu kekhawatiran karena meningkatnya aktivitas yang berbahaya seperti cyberbullying. Jadi kita lihat di kadang mungkin tren sekarang di TikTok tuh ada tren cyberbullying lewat black pill edits ya, yang saya lihat-lihat. Itu bukan contoh ya, tapi belum ada pengkajian secara lebih lanjut. Namun ini adalah tindakan bullying juga ya, dan juga dampaknya nanti bisa berpengaruh ke mental seseorang, tergantung seseorang tersebut menelaah setelah atau mengkaji ataupun menerima apa yang ada di konten yang ada di Black Pill Edits ini. Ini ada contoh aja ya. Black Pill Edits itu melakukan tindakan cyberbullying bagi sebagai kalangan, tapi sebagian kalangan juga Black Pill Edits ini sebagai motivasi mereka untuk meningkatkan suatu kapasitas dari diri mereka, meningkatkan potensi yang penuh dari diri mereka. Jadi ada dampak yang positif yang dilakukan, tergantung seseorang menelaah atau menerima dari video yang apa, konten yang ada itu seperti apa, mau ke arah yang positif ataupun ke arahnya yang bertentangan dari diri mereka sendiri. Seperti itu ada contohnya yang untuk sekarang baru-baru ini, yaitu Black Pill Edits yang ada di TikTok, karena lewat terus di HP saya ini. Jadi ya saya mengambil itu, saya juga merasa saya harus mengambil tindakan ini karena saya merasa bahwa saya mengambil hal yang positif darinya, karena saya pengen mengaksimalkan atau memposisikan diri saya untuk menjadi lebih baik, lebih lanjut, terutama dalam seluruh bagian dari kesehatan jasmani saya dan rohani saya. Jadi saya menganggap ini bukan sebagai masalah isu mental health, tapi sebagai tindakan yang positif dalam diri saya menelaahnya dari positif gitu. Jadi ya Black Pill Edits ini adalah tindakan cyberbullying bagi saya, tapi saya menganggap itu sebagai motivasi untuk merubah diri saya untuk lebih baik. Itu yang baru sekarang saya contohkan, itu yang terjadi. Nah, kemudian cyberbullying adalah bentuk pelecehan dan kekerasan verbal atau emosional yang dilakukan secara online. Penelitian menunjukkan bahwa cyberbullying itu sangat erat kaitannya dengan dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental, terutama untuk remaja. Kemudian dampak-dampak ini termasuk depresi, kecemasan, rendahnya harga diri, dan bahkan ide untuk bunuh diri. Nah ini faktor harus dicoret ataupun faktor yang harus digarisbawahi, bahwa nantinya dampak negatif yang diberikan oleh cyberbullying ini bisa memicu bunuh diri. Dan ini ada faktor yang harus diwaspadai dan harus segera ditangani ya bila terjadi kayak gini, karena ini menyangkut ke aspek kehidupan seseorang, aspek kemanusiaan seseorang. Karena yaitu cyberbullying ini sangat
mungkin kalau bullying itu kita hanya sekitar kita yang merasakan, tapi kalau cyberbullying itu kita bisa berpengaruh besar terhadap seluruh masyarakatnya, terutama kalau ada suatu permasalahan kemudian dilontarkan, kemudian lewat distorsi distorsi yang mengubah mental seseorang ya. Apalagi kalau ada skandal ataupun itu termasuk cyberbullying ya yang dilakukan, akhirnya sebarluaskan karena jangkupan media sosial tuh sangat luas sekali ya. Apalagi media X tuh sering memiliki skandal ya terkadang. Jadi fokus penelitian tuh terhadap aplikasi X. Seperti itu. Kemudian cyberbullying itu berbeda dari bullying tradisional karena sifatnya dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan seringkali dilakukan secara anonim. Artinya ada pihak anonim yang melakukannya. Jadi sangat sulit bagi korban tuh untuk melarikan diri karena anonim ini. Karena keterbukaan jaringan yang luas ini, mereka bisa bersembunyi di antara jaringan-jaringan komunikasi yang lain. Seperti itu. Dia sangat sayang sekali, kemudian sangat sedih sekali ya bagi korban perilaku cyberbullying ini. Mereka nggak bisa larikan diri karena apalagi mereka yang melakukan tindakan bullying ini bisa secara anonim untuk berbaur pada jaringan komunikasi lain. Jadi mereka tidak bakal dilacak kecuali betul-betul kasus ini atau kasus cyberbullying ini betul-betul ditangani secara lebih lanjut oleh seperti itu. Kemudian fenomena ini dapat menciptakan lingkaran setan di mana masalah kesehatan mental ini yang sudah ada seperti depresi meningkatkan risiko seorang menjadi korban cyberbullying. Hal ini pada gilirannya dapat memburuk kondisi mental mereka. Meskipun dampaknya serius, remaja seringkali merasa enggan untuk berbagi pengalaman mereka dengan orang lain. Artinya mereka tuh cenderung korban nih cenderung pengen tidak cerita ke orang lain terhadap kondisi mental mereka karena mereka sudah merasa mereka sudah broke, kemudian mereka tidak bisa menyampaikan ke orang lain, dan ini adalah faktor yang harus ditangani lebih lanjut karena bisa-bisa tindakan yang dihadapi oleh korban ini akan mengarah ke ranah yang stigmanya negatif. Stigma negatifnya ini bisa seperti bunuh diri ya, tindakan bunuh diri. Jadi ya perlu difokusi atau ditangani lebih lanjut dan ya seperti itu. Kemudian dampaknya serius, remaja sekali merasa enggan atau berbagi pengalaman mereka dengan orang yang termasuk keluarga karena takut dihakimi atau kurang mendapatkan respon yang baik. Artinya ada keterlibatan dari keluarga atau karena mereka takut dihakimi nantinya. Seperti itu. Kemudian di sini media sosial khususnya X dan fitur akun privatnya berperan sebagai ruang alternatif bagi remaja untuk meluapkan perasaan mereka, karena X sekarang ini adalah platform yang paling banyak skandal atau kasus-kasus cyberbullying ini. Jadi X meningkatkan fitur mereka dengan fitur privatnya mereka sebagai yang berperan sebagai ruang alternatif bagi remaja untuk bisa meluapkan emosi mereka. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga mendapat masalah jika mereka menjadi korban cyberbullying. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam teori di teori analisis sentimen berbasis machine learning. Ini ada teori teknologi, terutama teknologi dalam mengatasi tindakan atau sarana negatif yang dikeluarkan di media sosial. Ya, mungkin seperti report gitu ya dalam media sosial gitu. Fitur report ataupun fitur yang langsung mendeteksi ada sarana negatif, misalnya pengucapan kata-kata kasar gitu, itu nanti bakal di-detect, kemudian bakal dihapus komennya, seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh X ini untuk mengatasi yang dilakukan oleh X ini, mereka menerapkan sentimen berbasis machine learning untuk mengatasi ancaman cyberbullying. Kemudian para peneliti itu telah beralih ke teknologi seperti analisis sentimen berbasis machine learning. Kemudian pendekatan komputasi yang memungkinkan sistem untuk secara otomatis mengidentifikasi, mengekstrak dan mengukur sentimen baik itu positif, negatif, atau netral dalam teks. Alih-alih mengandalkan daftar kata-kata syarat yang telah ditentukan
lewat leksikon. Kemudian model machine learning dapat dilatih untuk mengenali pola-pola yang lebih kompleks dalam bahasa, termasuk slang, ironi, dan konteks informal yang umum di media sosial. Nah, kemudian prosesnya dimulai mengumpulkan data teks mentah, misalnya lewat tweet ya, sebagai fokus penelitian ini dari machine learning ini. Kemudian melabelnya sebagai bullying atau non-bullying. Data ini kemudian melalui serangkaian angka para pemrosesan untuk membuatnya lebih struktur dan bersih. Kemudian langkah ini termasuk cleaning, menghilangkan tanda baca, angka, dan simbol yang tidak relevan. Kemudian di poin kedua ada casefolding, mengubah semua teks menjadi huruf kecil untuk standarisasi. Kemudian ada tokenization, memecahkan teks menjadi unit yang lebih kecil seperti kata-kata. Kemudian ada stop word removal, menghapuskan kata-kata umum yang tidak memiliki makna signifikan seperti contoh dan yang. Kemudian ada stemming, mengubah kata yang menjadi bentuk dasarnya contoh, mengedit menjadi edit. Setelah para pemrosesan dapat diubah menjadi format numerik yang dapat dipahami oleh algoritma machine learning. Artinya ada di machine learning ada algoritma namanya untuk menjalankan sekitar 1, 2, 3, 4. Ada 5 proses pra pemrosesan yang dilakukan seperti cleaning, cachefolding, tokenization, stop word removal, stemming yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian ada salah satu teknik yang menggunakan adalah TF Indefinite Term Frequency Inverse Document Frequency yang memberikan bobot pada kata-kata berdasarkan seberapa sering mereka muncul dalam dokumen TF dibandingkan dengan seberapa jarang mereka muncul di seluruh koleksi dokumen IDF. Dengan demikian, kata-kata yang relevan untuk klasifikasi, misalnya kata-kata umpatan, akan mendapatkan skor yang lebih tinggi. Setelah sudah siap, dua algoritma klasifikasi umum, Naive Bayes NB, dan Super Vector Machine SVM diterapkan dan dibandingkan. Naive Bayes bekerja berdasarkan teorema Bayes yang menghitung probabilitas sebuah teks termasuk dalam kategori tertentu berdasarkan frekuensi kata-kata di dalamnya. Kemudian algoritma ini dikenal karena efisiensi yang tinggi menjadikannya pilihan yang baik untuk dataset yang besar. Namun model ini mengasumsikan bahwa kata-kata dalam teks bersifat independen satu sama lain dalam sebuah asumsi naif yang dapat mengaruhi akurasinya pada bahasa yang kompleks. Kemudian ada super vector mesinnya yang berfungsi dengan menggunakan hyperclan atau batas putusan terbaik yang memisahkan data menjadi kategori-kategori. Algoritma ini dikenal mampu mengolah data-data yang tidak seimbang dan menghasilkan akurasi yang tinggi bahkan pada konten yang kompleks. Kinerja kedua model ini dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, dan F1 score untuk menentukan mana yang lebih efektif dalam mendeteksi cyberbullying ini. Kemudian masuk hipotesis saja langsung. Hipotesis breakdown information berikan hipotesis ini bahwa algoritma Naive Bayes NB dari berbasis machine learning ini dan akan memiliki kinerja yang sedikit lebih baik dibandingkan super vector machine atau SVM dalam mengklasifikasikan sentimen cyberbullying di aplikasi X. Alasannya adalah hipotesis ini didasarkan pada pertemuan langsung dari salah satu jurnal yang disajikan, yaitu penelitian oleh Novita Sari et al. Dari jurnal yang saya kutip tadi. Dari 5 jurnal yang saya kutip, saya ngambil ini. Kemudian penelitian tersebut secara eksperimen menyatakan bahwa Naive Bayes NB ini memiliki akurasi tinggi untuk analisis sentimen cyberbullying bilingual mencapai 87%, mengungguli SVM yang memiliki akurasi 86%. Jadi perbedaannya sangat tipis tapi berdampak besar ya. Karena NB ini lebih tinggi 87%, kemudian SVM ini memiliki akurasi 80%. Jadi dua pendekatan ini, dua algoritma ini yang paling dipilih itu Naive Bayes karena akurasi yang tertinggi, walaupun hanya beda sekitar 1%. Namun dari 1% itu memiliki dampak yang cukup besar terhadap komputasi sistem yang ada, seperti itu. Kemudian temuan ini menunjukkan bahwa Naive Bayes meskipun dianggap sederhana sangat relevan dan efektif untuk tugas klasifikasi sentimen pada dataset ini. Ini bisa jadi karena efisiensi dalam mengolah volume data yang besar dan kemampuan yang tangguh pada teks yang cenderung lugas, seperti yang sering terlihat dalam ujaran cyberbullying. Dan yang terakhir dari hipotesisnya, meskipun penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Lukman dan Novianto dari jurnal yang saya baca juga menunjukkan hasil yang berbeda dengan di mana SVM itu lebih unggul. Hasil dari penelitian Novita Sari secara khusus mendukung hipotesis bahwa NB atau Naive Bayes ini dapat memberikan performa yang lebih tinggi dalam konteks perbandingan bilingual yang menjadi fokus utama pertanyaan. Mungkin itu saja untuk pembahasan judul yang pertama. Kita masuk langsung ke judul yang kedua, yaitu analisis upaya pencegahan pelanggaran etika akademik terhadap penggunaan AI di perguruan tinggi di Jakarta. Salah.
Mana dah? Oh ya, judul, sorry ya, maaf, saya salah baca judul. Yang kedua itu juga adalah inovasi dan implementasi pendidikan melalui pengembangan di educational technology di daerah 3T terdepan, terluar, tertinggal di Indonesia. Kita memberikan gambaran umum dulu bahwa pendidikan di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan di Indonesia itu menghadapi berbagai tantangan yang kompleks yang menghambat pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Daerah-daerahnya seringkali terisolasi secara geografis. Mungkin kita contohkan seperti di Papua. Di jurnal juga ada membahas tentang Papua yang sulit dijangkau karena kondisi jalan yang buruk dan jarak yang jauh dari pusat kota. Artinya akses pendidikan di Papua ini sangat terendah sekali ya akses pendidikannya. Ya ini seharusnya program MBG itu bisa, tadi yang kaitannya dengan bidang politik tadi, artinya program MBG ini seharusnya bisa dialihkan, fungsikan ke pengembangan akses pendidikan seperti ini. Peningkatan jalur akses untuk menuju ke pendidikan itu seperti apa? Kan mereka kan nggak hanya dari kota aja mereka tinggal kan, mereka dari desa juga, seperti apa mereka. Dan itu faktor yang sangat disayangkan, karena seharusnya program dari MBG ini bisa dialihkan juga. Saya berharap sih bahwa program MBG yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini sudah positif, namun lebih baiknya programnya ini ganti dengan peningkatan akses pendidikan, terutama fasilitas pendidikan kayak pembangunan jalan atau infrastruktur lainnya. Nanti juga akan berdampak pada bukan aspek pendidikan saja, ada aspek sosial, ada aspek ekonomi, ada aspek-aspek lain yang bisa masuk dari pembangunan jalan untuk akses pendidikan ini. Artinya masyarakat nanti kan lewat situ juga, nantinya masyarakat kan bisa menggunakan akses. Jadi nggak hanya tentang pendidikan, artinya bisa berdampak langsung terhadap kesemuanya. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah dijangkau karena mungkin Papua kayak daerah tertinggal, kita tahu sendiri Papua itu seperti apa. Kemudian karena kondisi jalan yang buruk dan jarak yang jauh dari pusat, keterbatasan geografis ini diperparah oleh minimnya infrastruktur pendidikan tadinya, dan seperti bangunan sekolah yang tidak layak, kurangnya laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. Ini harusnya jadi pertimbangan lebih lanjut oleh masa periode selanjutnya yang akan dilakukan oleh presiden selanjutnya, bahwa pendidikan ini sangat penting, karena kita tahu bahwa pendidikan itu merupakan unsur pertama yang nggak bisa diganggu atau apapun itu, karena kita sudah hidup ya di mana era teknologi itu berkembang, era orang-orang itu pada berkembang semua, maju semua. Jadi kalau Papua dibiarkan terus seperti ini, fokus kita studi ke Papua ini bahwa sebagai daerah 3T ya yang disorot di Indonesia, artinya sangat sayang sekali nanti Papua ya ke depannya. Jadi saya berharap bahwa di periode selanjutnya, presiden selanjutnya itu bisa mengembangkan akses pendidikannya, infrastrukturnya, bukan hanya sebatas retorika aja, tapi implementasinya yang secara real itu seperti apa. Saya berharap seperti itu. Kemudian akibatnya siswa di daerah seringkali menjadi pelajar yang pasif dan sangat bergantung pada guru. Artinya para kalangan muda di daerah 3T itu sangat bergantung sekali pada guru ya. Kemudian itu selain itu ada masalah utama lainnya, yaitu kekurangan dan distribusi guru yang tidak merata. Banyak guru di daerah 3T terpaksa mengajar di luar bidang keahlian mereka, dan beberapa sekolah bahkan hanya memiliki satu guru untuk semua mata pelajaran. Rendahnya insentif dan jaminan kesejahteraan membuat penempatan guru di daerah ini kurang dinikmati. Itu yang terjadi di daerah 3T, yaitu distribusi guru yang kurang dan tidak merata. Jadi para guru ini mengajar di luar bidang keahlian mereka, dan mereka sangat disayangkan sekali ya. Dan ini bukan hal yang sedih sekali yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan ya, kesejahteraan mereka kurang sekali untuk daerah 3T ini, seperti itu. Kemudian di faktor lain yang tak kalah penting adalah minimnya akses terhadap teknologi pembelajaran seperti konektivitas internet yang tidak stabil dan ketersediaan perangkat digital yang terbatas. Karena hal ini menyebabkan adanya kesenjangan digital
antara daerah perkotaan dan pedesaan. Masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan dan kurangnya peluang ekonomi juga berkontribusi pada rendahnya partisipasi dan tingginya angka putus sekolah. Nah, semua tantangan ini mengakibatkan kualitas pendidikan di daerah 3 masih tertinggal dan dibandingkan daerah Indonesia. Jadi ya untuk daerah 3 ini seharusnya harus jadi fokus terdepan pemerintah yang harus dilakukan ya secepat mungkin, karena ini menyangkut keberlangsungan atau keberlanjutan suatu daerah, terutama untuk daerah 3T ini. Seperti itu, untuk menjamin apa yang harusnya mereka lakukan, pemerintah yang diamanatkan tugasnya untuk menjalankan, mereka harus fokus terhadap hal ini, kemudian fokus kepada hal yang juga tapi fokusnya harus terhadap hal ini daerah 3T ya, untuk akses yang kurang sekali dari 3T ini. Jadi fokus pemerintah harus mengembangkan daerah 3T untuk memeratakan yang ada, sambil berfokus aspek lain itu dikembangkan juga. Dan ya bisa bilang ini sangat sangat kontradiktif terhadapnya, dimana satu sisi pemerintah Indonesia fokus pada aspek ini, satu sisi pemerintah Indonesia tidak fokus pada aspek ini. Seharusnya dari dua aspek ini harusnya sama-sama berkembang, seperti itu. Saya berharap seperti itu. Kemudian kita masuk di teori pembelajaran campuran, yaitu blended learning. Pembelajaran campuran atau blended learning adalah sebuah pendekatan pedagogis yang menggabungkan elemen pembelajaran offline dan online. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan metode pengajaran tradisional dengan mengintegrasikan teknologi digital, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan komunikatif. Ini bisa lewat mungkin di COVID-19 kita sudah merasakan ya. Untuk saya sendiri karena saya waktu itu di COVID-19 itu masih SMP, saya menggunakan Classroom untuk pengumpulan tugas, kemudian melakukan Zoom, melakukan Google Meet untuk pembelajaran inti materi di mata pelajaran yang saya pelajari, seperti itu. Nah, dalam model ini pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas, tapi juga di luar sekolah melalui platform digital. Fleksibilitas ini mungkin siswa untuk belajar secara mandiri, kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Blended learning memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran seperti video dan kuis interaktif yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Artinya, blended learning bisa meningkatkan kreativitas atau inovasi terhadap masyarakat, terhadap siswa ini, yang mananya mereka bakal meningkatkan motivasi mereka, karena kemudian juga meningkatkan keterlibatan mereka terhadap ini. Jadi mereka tidak hanya sebatas mengerjakan tugas yang offline, tapi mereka juga bisa berinteraksi dalam media digital seperti apa, mengeluarkan potensi dari diri mereka itu seperti apa lewat kreativitas dari media digital ini. Kemudian manfaat utama dari pembelajaran campuran termasuk peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa. Dengan menggunakan elemen interaktif, siswa menjadi lebih aktif dan termotivasi dalam proses yang belajar. Fasilitas waktu dan tempat, siswa dapat mengakses materi di luar jam sekolah yang sangat membantu bagi mereka yang memiliki kendala transportasi atau jadwal lain. Kemudian pembelajaran mandiri, siswa dapat mengatur kecepatan belajar mereka sendiri dan meninjau kembali materi yang sulit lewat akses pendidikan, lewat Google searching, atau sekarang nih artificial intelligence searching, seperti itu. Jadi ya fleksibilitasnya bisa digunakan, pembelajaran mandirinya bisa digunakan, peningkatan motivasi ketika mahasiswa lihat kreativitas mereka dikeluarkan, yang nantinya bisa mengeluarkan potensi mereka untuk bisa memberikan dampak yang positif terhadap mereka nantinya, seperti itu. Kemudian ada distribusi materi yang efisien, guru dapat memperbarui dan membagi materi pembelajaran dengan mudah dan cepat. Kemudian ada interaksi yang berkesinambungan, mungkin interaksi antara guru dan siswa di luar kelas kapanpun dan dimanapun. Nah, dari ini ada demikiannya juga efektivitas penerapan blended learning sangat bergantung pada beberapa faktor. Tantangan utamanya adalah ketersediaan infrastruktur digital yang memadai seperti konektivitas internet yang stabil dan perangkat digital yang modern, karena ya untuk menjalani proses-proses itu butuh infrastruktur digital yang memadai juga. Jadi lewat konektivitas internet ataupun perangkat digital yang modern. Jadi ya ini menjadi hambatan utama dalam proses blended learning ini.
Tapi selain itu dukungan dari orang tua, kualitas konten pembelajaran dan kebijakan yang relevan juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembelajaran. Artinya ada dukungan dari orang tua yang setuju dengan ini, artinya orang tua memberikan seluruh raganya untuk masa depan seorang anak ini seperti apa, kemudian kualitas konten pembelajarannya seperti apa, mungkin lewat YouTube, TikTok, ataupun ruang guru sekarang nih, atau aplikasi-aplikasi belajar lainnya yang sudah sangat bagus ya sekarang untuk educational teknologi, terutama untuk aplikasi-aplikasi kayak ruang guru dan lain-lainnya itu. Kemudian selain itu dukungan dari orang tua, kualitas ini juga relevan juga untuk memastikan keberhasilan model ini seperti itu. Nah, kemudian dari hipotesisnya kita masuk ke hipotesis langsung. Berdasarkan dari gambaran umum dan teori pembelajaran campuran, dapat hipotesiskan bahwa penerapan pembelajaran campuran atau blended learning ini di daerah 3T mungkin termasuk di Papua, di Kalimantan Timur sendiri, di Mahulu sana juga bisa, atau daerah-daerah terpencil yang kurang terfokuskan oleh pemerintah. Tapi saat ini mungkin pemerintah sekarang fokus sekali ya mungkin ya dalam 3 ini. Saya berharap pemerintah konsisten dalam menangani fokusnya mereka dan konsisten terhadap apa yang mereka yang fokuskan, terutama untuk daerah 3T ini. Karena saya melihat bahwa ada kemajuan di beberapa daerah-daerah terpencil di Indonesia sekarang sudah bagus fokus mereka, terutama untuk bidang teknologi ya, tapi untuk pembangunan infrastruktur mungkin masih belum terjangkau lebih lanjut lagi. Tapi dari berbagai studi yang saya sudah baca, ada berbagai infrastruktur jalan yang belum memadai, termasuk di Papua sendiri. Dan Mahulu juga, teman saya juga di Mahuluan juga bercerita bahwa kondisi jalan sudah ada cuma belum memadai. Apalagi kalau kondisi hujan itu di daerah Mahulu sana itu sering becek ya daerahnya. Jadi itu harus ditingkatkan infrastruktur selain teknologi, infrastruktur pembangunan yang harus merata juga di Indonesia ini. Dengan dukungan kebijakan alternatif dan kolaborasi multipihak akan secara signifikan meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, meskipun tantangan teknis dan sosial tetap menjadi faktor kritis yang harus diatasi. Seperti itu. Kemudian untuk penjelasan hipotesis yang pertama itu ada peningkatan kualitas dan pemerataan blended ini dapat menjembatani kesenjangan geografis dan infrastruktur dan menyediakan akses materi pembelajaran digital di luar sekolah. Kemudian yang kedua ada dukungan kebijakan dan kolaborasi. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada teknologi semata, tapi juga pada kebijakan pemerintah yang berpihak pada daerah 3T. Artinya kebijakan pemerintah harus berpihak pada daerah 3T ini. Kebijakan pemerintah harus fokus terhadap 3T ini agar bisa tidak hanya fokus pada teknologi semata, tapi seluruh aspeknya bisa diperhatikan. Seperti itu. Nah, tantangan teknis dan sosial, meskipun ada potensi besar, kondisi ini sangat bergantung pada bagaimana tantangan utama diatasi. Tantangan teknis mencakup biaya tinggi dan pilihan di perangkat, sementara tantangan sosial termasuk rendahnya literasi digital dan resistensi budaya. Artinya ada tantangan teknis yang lewat biaya yang tinggi, pilihan perangkat karena mungkin jaringan seperti itu. Kemudian ada tantangan sosial kayaknya rendahnya literasi digital, resistensi budayanya seperti apa di daerah 3T ini, itu menjadi faktor tantangan teknisnya. Kemudian jika hambatan ini tidak ditangani baik, aktivitas blended learning akan terbatas dan bahkan dapat memperlebar kesenjangan digital, atau bukan tidak terjadi sama sekali blended learning di daerah 3T ini. Jadi fokusnya nih terhadap 3 hal ini, peningkatan kualitas dan pemerataan, dukungan kebijakan dan kolaborasi, dan ketiga tantangan teknis dan sosialnya harus diperhatikan dalam pengembangan infrastruktur terutama untuk pendidikan di daerah 3T ini, seperti itu. Karena itu hipotesis ini mengasumsikan bahwa blended learning adalah solusi yang menjanjikan implementasinya di daerah 3 yang membutuhkan pendekatan yang terencana dan komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada aspek teknologi tapi juga pada aspek kebijakan, pendanaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia serta manusia. Artinya perlu adanya kedekatan yang sudah terencana dalam pengembangan 3T ini, terutama untuk pendidikan, kemudian yang harus komprehensif, yang tidak berfokus pada aspek teknologi tapi juga aspek kebijakan lainnya, serta sumber daya manusianya yang harus diintegrasikan lewat komunitas lokal ataupun pembelajaran edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan sumber daya manusia di daerah 3 ini, di KT ini. Oke, seperti itu aja. Mungkin untuk bagian dari
bidang teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.